Jumpa lagi dengan Lilin Tua di program Sistem Kontrol tentang Measuring Device Part 4. Kalau di part 3 kemarin kita bicara masalah pressure indicator yang menggunakan pendekatan kolom cairan atau liquid column. So, pada hari ini saya akan ajak Anda membahas malah pressure indicator yang menggunakan pendekatan elastisitas logam. Ya. Seperti biasa, untuk Anda yang ketinggalan program saya khusus untuk kontrol sistem, bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Sementara yang ingin tahu apa-apa yang sudah saya sampaikan selama ini, Anda boleh buka channel YouTube saya Lilin Tua. Di sana Anda temui semua yang sudah pernah saya sampaikan di playlist. Sebelum kita mulai, saya ingatkan klik tombol subscribe, lonceng, dan like. Oke, kita mulai. Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut bahkan menyerah. Pelaut menang. Iya, kita masuk ke acara pressure indicator yang selanjutnya. Kalau kemarin kita sempat ngomong pressure indicator, dalam hal ini adalah manometer, jenis yang menggunakan pendekatan kolom cairan, ya, kolom cairan atau liquid column. Sekarang kita menggunakan, mau bersama-sama membahas peralatan ukur tekanan yang menggunakan metode elastisitas metal. Ya, elastisitas metal. Barangkali nanti ketemu tabung Gurdon, barangkali kita ketemu membran, barangkali kita ketemu belo. Ya, mari kita pertama kali kita ketemu dan membahas masalah manometer tabung Gurdon. Ini yang paling sering kita pakai, paling sering kita jumpai di kamar mesin. Manometer tabung Gurdon sendiri terdiri dari tabung Gurdonnya sendiri, nah, tabung Gurdon yang isinya barangkali cairan tertentu, gas yang menggunakan ekspansinya akan membuat dia bergerak. Kemudian blok penghubung nomor 2 yang nantinya dihubungkan dengan target yang mau kita ukur tekanannya, apakah sistem air tawar, apakah sistem minyak lumas, apakah sistem bahan bakar, itu lewat nomor 2. Kemudian gerakan daripada ujung tabung Gurdon melalui susunan link penghubung nomor 4. Nah, gerakan tadi diteruskan untuk menarik dan mendorong posisi ujung daripada kuadran 5. Gerakan kuadran akan memutar ke kiri atau ke kanan roda gigi pusat, yang pada roda gigi tersebut disambung atau
tempatkan pointer atau jarum. Putaran roda gigi pusat oleh gerakan kuadran akan memutar ke kiri atau ke kanan, berarti menggerakkan jarum ke kiri dan ke kanan. Ujungnya jarum ditaruh atau dipasang pas di tempat skala, sehingga tekanan yang dirubah dengan gerakan mekanik akan menunjukkan berapa besaran tekanan yang dihasilkan. Ya, tabung Bourdon itu sendiri, tabungnya yang melungker itu, terdiri dari bahan-bahan yang tahan korosi. Antara lain barangkali menggunakan fosfor bronze. Fosfor bronze itu adalah logam campuran 95% koper, 5% tin, dan ditambah sedikit fosfor. Itu adalah fosfor bronze. Sementara kemungkinan kedua, tabung Bourdonmu dibuat dari beryllium koper. Beryllium koper ini merupakan logam campuran dari 98% koper, 1,8% beryllium, dan 0,3% kobalt. Itu kemungkinan kedua, kita menggunakan bahan untuk tabung Bourdon. Sementara yang ketiga, kita menggunakan bahan stainless steel, yaitu logam yang terdiri dari campuran 16% kromium, 10% nikel, dan 2% molybdenium. Ya, 3 macam jenis bahan yang dipakai untuk tabung Bourdon. Sementara yang lain seperti tuas nomor 4, kemudian kuadran nomor 5, roda gigi pusat dan sebagainya itu bisa menggunakan kuningan atau brass atau fosfor. Ya. Itu. Kemudian tabung Bourdon sendiri, barangkali Anda ada pertanyaan, kenapa tabung itu bisa menggerakkan jarum? Kenapa ujungnya Bourdon kok bisa bergerak, naik turun atau merentang dan mengkerut? Karena kalau Anda potong tabungnya, potong melintang, maka penampang melintangnya tabung Bourdon itu tidak bulat, tetapi melintang. Tapi elip. Gerakan ekspansi pengembangan volume dari cairan atau gas yang ada di dalam tabung Bourdon ini akan merubah bentuk elip menjadi bentuk ke pembulat. Bentuk elip menjadi arah bulat, inilah yang membuat ujung daripada tabung Bourdon ini bergerak. Ya. Jadi gerakan itu disebabkan oleh karena penampang tabung Bourdon tidak bulat tetapi oval atau elip. Ya. Oke. Berapa rentang tekanan yang bisa diukur oleh manometer Bourdon? Seperti kemarin kita juga ngomong rentang suhu pada temperatur indicator. Sekarang pada pressure indicator, dalam hal ini manometer Bourdon, juga kita pertanyakan berapa rentang suhu yang bisa diukur oleh manometer jenis tabung Bourdon. Kembali kita ke pemilihan bahan. Setiap bahan yang tadi kita sebutkan itu memiliki rentang tekanan. Ya. Jadi kalau bahan yang kita pergunakan untuk tabung Bourdon adalah fosfor bronze, maka gerakannya akan bisa
dipergunakan untuk mengukur tekanan dengan rentang 1,03 bar sampai dengan 70 bar. 1,03 bar sampai 70 bar. Ini kalau bahannya fosfor bronze. Bagaimana kalau bahannya lain, yaitu beryllium copper? Kalau bahannya beryllium copper, maka manometer Bourdonmu bisa untuk mengukur tekanan dengan rentang 0,3 bar sampai 350 bar. Jadi rentangnya lebih lebar dan ukurannya lebih tinggi nilainya. Dan terakhir, andai kata manometer Bourdonmu menggunakan stainless steel, maka rentang tekanan yang bisa diukur oleh manometer jenis Bourdon adalah 2 bar sampai 70 bar. Ya, itu adalah rentang tekanan manometer Bourdon. Selain manometer tabung Bourdon, kita juga mengenal banyak jenis-jenis manometer yang bekerja berdasarkan elastisitas logam, yaitu salah satunya lagi yang kita kenal dengan diaphragm shield atau manometer membran. Ada lagi nanti manometer scaver. Sekarang kita ngomong yang manometer membran yang di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu ada scaver, sebelah kiri adalah membran. Manometer membran pada hakikatnya adalah modifikasi dari manometer tabung Bourdon. Jadi manometer membran ini yang beda dengan Bourdon. Kalau Bourdon itu langsung ke sasaran, ke sistem yang diukur. Sementara kalau diaphragm shield gauge atau manometer membran, itu ujungnya tidak langsung ke sistem, tapi menggunakan sistem atau unit membran. Ya. Di sini membran dipasang di antara dua flank. Oke. Dan membran berfungsi menahan cairan yang diukur tekanan ke tabung Bourdon. Jadi andai kata kita mengukur bahan bakar atau minyak lumas, cairan yang kita ukur tidak masuk ke tabung Bourdonnya. Nggak seperti yang tabung Bourdon asli. Kalau ini, dia cuma nyampe di bawah membran. Dia melawan membran. Sementara untuk tabung Bourdonnya sendiri, itu menggunakan cairan yang dapat mentransmit tekanan yang digerakkan oleh membran di tabung Bourdonnya. Ya, jadi ada cairan sendiri yang di tabung Bourdon, terpisah oleh membran yang ke target yang di ini kan. Jadi ini yang manometer membran. Sementara untuk manometer jenis scaver ini tidak menggunakan ukuran Bourdon, tapi dia hanya memakai tuas yang dihubungkan dengan link yang bisa berputar, jarumnya memutar jarum, di mana tuas link ini yang menggerakkan adalah gerakan oleh gaya yang diterima oleh membran. Ya, jadi jenis manometer ini terdiri dari ruang pengukuran. Ruang pengukuran ini
di atas membran sampai ke manometernya atau penunjukannya, kemudian membrannya sendiri, dan saluran nomor 3 yang ke sistem yang diukur. Jenis ini dapat memberikan indikasi lebih baik dan positif dibandingkan dengan tabung Bourdon sendiri untuk pengukuran tekanan rendah. Ya, jadi ada pembedaan apa bedanya tabung Bourdon dengan ini scaver gauge. Ini benar-benar berbeda. Kalau yang membran tadi masih menggunakan indikatornya, masih menggunakan Bourdon, tapi penggeraknya tidak langsung, tapi pakai membran. Ya. Scaver gauge tadi akan mengalami keseimbangan kalau terjadi gaya yang diterima oleh pegas sama dengan gaya yang diterima oleh tekanan yang diukur. Ya. Jadi kalau itu terjadi keseimbangan, maka ya disitulah nanti berhentinya penunjukan itu. Harganya kita masih pakai, sebetulnya yang kita ukur adalah P, tapi kita punya rumus bahwa F gaya adalah tekanan kali luas. Luas dalam hal ini adalah luasnya membran. Makin besar membrannya, dengan P seberapapun gayanya akan lebih besar. Jadi kalau kita balik, karena kita mau ngomong tekanan yang ditunjukkan itu berapa, maka P sama dengan gaya yang terjadi dibagi luas membrannya. Ya, ukurannya adalah Newton per meter persegi. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang lain. Ini tadi adalah keterangan daripada P itu apa, F itu apa, A itu apa. P tekanan, F itu adalah gaya, A itu adalah luas. Ya. Selanjutnya kita akan bicara masalah penunjuk atau indikator tekanan yang di bawahnya. Kalau tadi di bawahnya membran, kalau tadi yang sebelah sini juga membran, tapi penunjukannya menggunakan selain Bourdon, tapi ini juga ngomong tentang elemen yang di bawahnya, bukan membran, tetapi kita pakai kapsul stakes, jadi tumpuan pasangan membran, sehingga dia berfungsi kayak pegas. Di tiap pasangan dihubungkan dengan las, kemudian di tengahnya dikasih lubang, sehingga cairan yang diukur itu bisa masuk sampai ke di posisi atas. Gerakan naik turunnya inilah yang kemudian disambung seperti yang jenis scaver tadi untuk memutar jarum penunjukan. Ya, rentang tahanan tekanan yang bisa diukur antara 25 mm sampai 3005 mm kolom air tawar. Bahan yang dipakai untuk stek ini adalah kuningan, fosfor bronze, beryllium copper atau stainless steel, dan diameternya tidak lebih dari 100 mm. Ya, 100 mm diameter ininya, pasangan membrannya. Itulah sementara yang kita bahas hari ini, karena
masih banyak lagi jenis-jenis lain dari penunjukan tekanan yang menggunakan pendekatan elastisitas. Demikian yang baru saja kita bahas bersama tentang pressure indicator dengan pendekatan elastisitas logam. Ini belum selesai, baru sebagian. Besok kita ketemu lagi meneruskan elastisitas logam. Ya, sekali lagi untuk Anda yang kepingin menuliskan kesan, komen, ataupun pertanyaan, Anda boleh isi di kolom yang tersedia di bawah atau direct message di Instagram saya yang alamatnya seperti ini. Kemudian sekali lagi, jangan lupa klik subscribe, bell, dan like. Salam sehat, salam sukses.